Satu waktu membangun skill tapi sama juga membuka wawasan tentang kenyataan gitu ya. Karena ternyata kuliah sama kerja beda ya. Beda. Kita tuh sering mempersiapkan tuh di ujung. Padahal yang diharapkan tentunya dari buat kalian yang usianya 20-an itu ya mulai aja sekarang, misalnya baru semester 1, 2, 3, 4, 5, 6 pun gak usah nunggu nanti mau lulus. Jadi dari zaman masih kuliah. Iya, udah zaman mulai masuk kuliah tuh udah mencari kayak menyiapkan diri gitu ya. Mempersiapkan diri itu ya berorganisasi lah supaya komunikasi lu gak jelek-jelek banget nanti ketika mulai ngetok pintu dunia kerja gitu. Tipsnya ada 3. Harus pinter. Saya ulang nih. Pinter. Pinter. Satu lagi visible. Oke. Pinter tuh artinya punya kompetensi, deliver. Nah itu bisa dibangun. Performance-nya harus bagus, kinerja harus baik gitu. Itu bisa dibangun. Pinter itu artinya beradaptasi. Ngerti harus kapan gini, kapan gitu. Karena yang survive bukan yang pinter aja. Bukan yang pinter aja, tapi yang bisa adaptasi. Terakhir harus visible. Kamu pinter, kamu bisa adaptasi tapi duduk di pojokan terus. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Halo semuanya, saya Ligwina Hananto, Nyonya Rumah. Di acara ini kami siap menemani kalian semua belajar segala yang finansial nggak pakai ribet. Ingat ya, kita mau bareng-bareng belajar finansial bareng semua. Tamu aku hari ini adalah orang yang sering aku ajak ngobrol dan curhat tentang, bukan tentang keuangan, tapi tentang HR. Ada Kang Deddy Arisandi. Halo, Hai, Kang. selamat sore. Selamat sore. Sore ya ini, Sore aja Kang. lah ya. Sore gak apa-apa. Nanti Sore. yang nonton kan bisa pagi siang sore ya. Benar. Tapi kita hari ini lagi sore-sore ngobrol sama Kang Deddy. Thank you loh. On the way dia keluar dari kantor, Kang mampir dong ke podcast belajar finansial bareng semua, dan hari ini hadir. Dan gak berani nolak. Dan iseng-iseng berhadiah. Itu berhadiah. salah satu kunci sukses ya. Berani bertanya, siap ditolak. Betul. Ternyata yang ditanya gak berani nolak. Jadi simbiosis mutualisme malah gitu. Kang Deddy ini aku kenal malang melintang di dunia HR. Iya. Ya, Human Resource Management, Human Capital Management, dan sekarang menjabat sebagai Chief People Officer di sebuah perusahaan teknologi digital yang platform yang pasti semuanya udah kenal deh. Tapi yang aku mau tanya pertama adalah, Kang, apa sih fondasi dasar karir Kang Deddy pekerjaan pertama? Pekerjaan pertama langsung HR. Oh gitu, Kang. Iya. Jadi bener ya? Aku tuh berteori asal ngomong bahwa pekerjaan pertama kalau itu jadi fondasi. ditanya dulu lulus waktu Jurusannya kuliah, saya lulusan matematika murni. Murni. Lulusan matematika murni. Waktu lulus S1 itu lagi krisis moneter dulu gitu ya. Pekerjaan pertama ngajar sebetulnya. Jadi masih human capital kan? Ngajar di salah satu perguruan tinggi negeri di Bandung sebagai guru dosen freelance gitu. Dosen freelance. Gitu. Ngajar, tapi masih relate waktu itu ngajar komputer. Gitu. Oke, karena backgroundnya matematika. Karena backgroundnya matematika murni. Relate banget gitu. sama Jadi ada matematika. Tapi ternyata ada cabangnya, ngajar. Ngajar itu gitu. ketemu manusia dong. Ketemu manusia, bahkan mungkin lebih intensnya tuh human interactionnya jauh lebih dominan ya. Banyak istilah kayak coachingnya gitu gak sih sebagai dosen? Iya iyalah, mentoring Mentoring, coaching, kan ya, gitu ya, tutoring prosesnya. gitu ya. Dan memang ceritanya aktif di kampus lah dari Oke, dulu. jadi itulah si fondasi dasar ke Betul, pekerjaan pertama. betul. Aku berteori asal ngomong, Kang, bahwa tadi juga ngobrol sama Ruby, pekerjaan pertama kita itu adalah karir utama nih, yang pertama kali dijadikan pekerjaan utama sebagai karir itu adalah kayak fondasi dasar. Nggak selalu jadi itu kerjaannya, tapi fondasi dasar yang membangun skill. Iya. Kang Deddy Sepakat sebagai gitu ya. dosen Satu waktu membangun skill tapi sama juga membuka wawasan tentang kenyataan gitu ya. Karena ternyata kuliah sama kerja beda ya. Beda gitu. Jadi kita tuh kayak ditampar menyadari bahwa dunia kerja ini tidak seideal atau tidak seperti teori ketika di kuliah gitu. Tanpa ilmu khusus di kampus untuk, kan kalau jadi dosen kan skill berarti ya dapetnya ya. Tapi bukan cabang ilmu HR-nya kan yang dipelajari waktu itu. Bukan. Akhirnya dapat kerjaan HR tuh kayak apa, Kang? Nah, setelah Culture shock dulu gak? setelah lulus S1 gitu ya, terus sempat lanjut lagi S2 gitu, masih di Bandung juga, ngambil teknik industri.
matematika dan teknik industri, habis itu ngurus orang. Iya, ngurus orang. Nah, somehow pembelotannya terjadi di mana? Aku pengen tahu. Lagi kuliah itu. Oke. Nah, lagi kuliah S2 itu kebetulan dapat dosen yang sering ngajak project bareng itu di HR. Jadi bikin waktu itu masih ingat di beberapa BUMN ya, bikin pintunya dibukakan kayak Allah tuh ngasih jalannya mungkin lewat situ ya gitu. Karena kan kalau pakai kacamata manusia dengan keilmuan nggak lah, itu bukan nggak masuk dan bahkan nggak pernah jadi cita-cita. Ya. Ini yang harus digarisbawahi ya. Tidak pernah jadi cita-cita saya jadi HR. Tidak selalu hidup itu tentang cita-cita kita. Iya, dan ternyata hidup itu tidak selalu tentang cita-cita, betul. Nah, jadi dari S2 tuh dapet tuh beberapa, termasuk masih relate tuh ngajar. Tapi tentang change management, mulai ngajaran tuh begitu tuh. Jadi kan harus belajar gitu, terus ngobrol sama dosennya. Atau misalnya dosennya lagi ngisi tentang waktu itu learning organization. Dari 20 slide, Dut kamu presentasi 1 slide. I love it. Learning organization aja waktu itu belajarnya waktu lagi pengasisan Pak dosen waktu ini. itu, dan bahkan itu jadi tesisku gitu sebetulnya gitu. Leadership, dan pada akhirnya setelah 1-2 semester dengan beliau gitu, dosen hebat yang membawa saya ke sini tuh ya ketemu, I think I enjoy it gitu. Itu pun tapi masih belum kepikir bakal jadi akan kerja ngurus HR. Enggak, itu jadi bahkan masih mikir paling jadi dosen, paling di konsultan gitu. Itu waktu itu gitu dengan background yang dapat itu. Nah, somehow memang waktu ada perusahaan pertama kali menawarkan pekerjaan, balik lagi nih, kalau nggak Allah yang pakai jalur langit gitu kayaknya nggak kejadian. Malah perusahaan pertama yang menawarkan kerjaan ke saya setelah lulus S2 itu menawarkannya di HR. Langsung menawarkan di HR. Wow. Simply gini, setelah masuk saya tanya, kok saya gitu? Iya, HR director saat itu nyari orang lulusan matematika buat ngebenerin data di Hero Supermarket saat itu. Dan membangun HR system. Jadi aku masuk pertama kali. Iya, jadi masuk pertamanya. Skill sebagai mathematician-nya, suruh ngurusin data. Punya pengetahuan HR juga, itu klik banget. Klik. Dan jalur langit bener ini mah. Itu jalur langit. Ya. Maksud saya I don't know siapa yang nawarin gitu, tapi walaupun itu katanya lamaran saya yang masuk ketika lulus S1. Ini tuh udah selesai S2. Udah selesai S2, jadi udah lewat 2 tahun. Bisa kayak gitu, Kang. Ternyata waktu itu karena tadi permintaan dari si HR directornya adalah lulusan matematika. Diubek lagi katanya CV buat apply management trainee, ada nama saya gitu. Jalur langit. Itu mah jalur. Oke. Gitu. Sehingga ini menyebabkan aku semakin yakin kalau si pekerjaan pertama itu menjadi fondasi dasar kita. Bener. Yang artinya ini perlu juga jadi, walaupun mungkin zamannya udah beda, tapi buat teman-teman yang umurnya baru 20-an, baru banyak kan yang angkatan kerja baru nih, baru pada lulus kuliah, baru kuliah S1 baru selesai. Kan lagi banyak banget nih isunya kan, nyari kerja susah, tapi semua teman aku yang punya bisnis juga bilang cari karyawan susah. Sama ya kan? Di perusahaan juga gitu nih. Sulit, ini semua dibahas. Tapi aku gak berani masuk itu terlalu berat dulu. Kita ngobrol soal apa sih menurut Kang Dudi sebagai HR practitioner yang punya pengalaman sangat luas. Untuk si umur 20-an, apa fokus yang harus dia upayakan pertama supaya dia lolos dulu nih ke pintu gerbang masuk ke dunia kerja. Kan kalau orang udah pernah kerja, di CV-nya tuh ada pengalaman. Nih yang belum pernah punya pengalaman kerja sama sekali, begitu dia mau masuk itu kan pasti akan kepangkas dulu, dia gak ada pengalaman, mundur deh CV-nya gitu. Kayak Kang Dudi waktu S1 gak keterima dulu. Ternyata baru 2 tahun kemudian udah lulus S2 malah dipanggil lagi nih. Jadi untuk si umur 20 dia mesti ngapain Kang untuk bisa tembus dulu barikade dunia kerja ini? Saya sih ngerasanya gini, mumpung nih ya yang nonton gitu juga nanti, bahwa sebenarnya kita memulai perjalanan itu bukan ketika sudah lulus. Nah itu buat saya a bit quote in quote terlambat gitu kalau gitu. Apalagi dengan informasi yang sekarang ini kan di mana-mana. Kesempatan tuh sebenarnya banyak gitu ya. Kita dan borderless somehow. Kita bisa nyari di mana aja nih. Nggak hanya ngomongin konteks Indonesia, misalnya di luar Indonesia sekalipun gitu. Hanya saja kita tuh sering mempersiapkan tuh di ujung. Padahal yang diharapkan tentunya buat kalian yang usianya 20-an itu ya
mulai aja sekarang, misalnya baru semester 1, 2, 3, 4, 5, 6 pun gak usah nunggu nanti mau lulus. Jadi dari zaman masih kuliah. Iya, zaman masuk kuliah tuh udah kayak menyiapkan diri gitu ya. Mempersiapkan diri itu ya berorganisasi lah supaya komunikasi lu gak jelek-jelek banget nanti ketika mulai ngetok pintu dunia kerja gitu. Kan itu gak bisa dibangun. Skill yang gak bisa dibangun semalam gitu loh. Lulus terus belajar cara komunikasi yang baik gitu kan agak sulit ya, waktunya mepet gitu. Jadi lebih awal gitu ya, belajar berorganisasi, not necessary harus di kampus. Kalau memang mungkin this is not my forte gitu, forte saya gabung dengan komunitas apa, forte saya gabung tapi di gereja, di masjid, dimanapun gitu. Saya nggak mau membatasi gitu, saya nggak mau membatasi, tapi itu akan melatih kita berinteraksi. Karena lu mau perusahaan manapun, mau masuk ke organisasi manapun, yang paling susah di handle itu adalah dealing with people-nya, bukan pekerjaannya gitu. Jadi ini yang memang semua kerja bisa dipelajari, tapi ngobrol sama orang itu yang akan jadi masalah. Bagaimana kita memilih kata misalnya ya, berinteraksi dengan yang lebih senior, mungkin beradaptasi dengan culture organisasi, lead the room. Nah ini tuh jangan nunggu mau lulus, saranku gitu ya. Nah setelah ini disiapkan pun sekarang ini itu beda dengan zaman dulu. Kita yang mirip-mirip lah ya, walaupun saya lebih senior. Beda tipis gitu. Beda tipis. Dulu kesempatan intern tuh dikit banget ya. Bahkan ya dulu istilahnya magang. Dan harus cari sendiri. Sekarang kayaknya kampus kampus memfasilitasi. Mentranslate-nya jadi SKS. Dulu gak ada begini-begini. Dulu kita KKN. Udah. Sekarang KKN ada, misalnya beberapa kampus masih ada. Oh KKN magang memang beda lagi. Magang bisa sampai setahun. Bahkan ada kampus yang boleh magang tuh sampai setahun. Nah manfaatkan kesempatan ini karena itu akan jadi pembuktian teman-teman yang di usia 20-an ini bahwa kalian siap masuk nantinya gitu. Mungkin tidak di company tempat internnya, tapi kalian belajar dan tahu, bahkan mulai menyadari bahwa ini bidang yang saya pengen gitu. Ini sesuatu yang akan jadi karir saya. Itu kan lebih dini, itu lebih awal. Dan itu dimanfaatin. Dan jangan, kalau saran saya nih, jangan mau cuman intern sebulan sebentar. Boleh lah kalau memang untuk ngisi waktu luang saja. Tapi kalau memang mau serius, minimalnya buat aku tuh kayaknya 3 bulan tuh udah minimal banget ya gitu. 6 sampai 12 bulan tuh ideal. Orang juga. Aku gak kebayang kalau zaman sekarang tuh intern tuh bisa 6 bulan, 1 tahun kan. Status aja kan sebenarnya itu kayak kerja biasa kan dia ya. Bahkan ada perguruan tinggi. Dan intern banyak yang paid intern zaman sekarang ya. Dan paid intern. Tempatku juga sekarang paid intern. Dan boleh dibilang dari kebutuhan di kita 30-40% itu dari intern akhirnya ditransfer jadi karyawan permanen. Tapi gimana kalau tadi lapangan pekerjaannya apa, jurusannya nggak nyambung? Kan itu sering diomongin di sini-sin. Aku pas kebetulan memang sama-sama terus kuliahnya finance, praktiknya finance, tapi Kang Dudi kan dari matematika teknik industri ke HR gitu. Kita mesti kasih encouragement apa buat si umur 20-an yang dia lulusan jurusan A, terus pas mau masuk lapangan kerja, wah ternyata itu lapangan kerja yang tersedia gak sama nih sama jurusan aku. Gimana nih buat si teman-teman umur 20-an ini? Tentunya paling ideal ketemu kerjaan tuh sesuai dengan kuliahnya. Kayak Teh Wina kan keren banget lah. Kebetulan pasti aja. maunya begitu. Orang tuh maunya gitu. Masa udah capek-capek kuliah matematika gak kepake gitu kan. Gitu. Tapi kita balik lagi juga bahwa kuliah itu sebenarnya mengajarkan kita berpikir terstruktur. Gitu. Menyelesaikan masalah, problem solving, strategik gitu kan. Itu mengajarkan itu. Dan somehow untuk beberapa jurusan barangkali kesempatan bekerja di bidangnya tidak seluas yang diharapkan gitu. Nah, dan kita nggak tahu ya. Artinya kita berhadapan dengan yang namanya kenyataan. Ya, jadi mulai pedas obrolan kita guys. Jadi antara kenyataan dengan harapan tuh gak selamanya match gitu. Nah disinilah kematangan kita sebagai human being gitu di challenge. Disinilah kita harus berani tuh ambil keputusan. Should I follow this path or move to another path, which is something yang juga I interest with this gitu. Jadi jangan ngerasa bersalah kalau saranku ya. Jangan merasa bersalah ketika memang kesempatan yang hadir itu mungkin berbeda. Tapi harus ingat lagi, balik lagi bahwa kuliah itu bukan menghasilkan orang yang harus garis lurus gitu. Dari kotak yang sama. Enggak. Dan saya yakin di luar sana juga banyak yang sekarang berhasil. Bahkan mungkin bukan
bukan dari bidang yang sama. Bahkan gitu. multiple profession kadang-kadang. Multiple profession, kecuali memang bidangnya profesi. Ya. Dokter kan aneh kalau dokter dari matematika. Dokter tapi lulusan matematika gitu. Nggak ada. Bisa juga kalau lulusan matematika dan dokter boleh, tapi tetap harus dokter. Tetap harus dokter. Nggak boleh sembarang nyuntik. Gitu. Oke, itu sih umur 20-an yang baru mulai membangun karir. Tadi kan dibilang ya, pokoknya cobain aja, justru explore, experimenting ya. Experimenting. Kalau umur 30-an gimana Kang? Umur 30-an tuh biasanya dia udah kerja 5 tahun lah. Udah kerja 5 tahun lah, ya. udah bahkan beberapa udah menikah, udah punya anak, mungkin udah ketemu cicilan KPR. Banyak banget di angkatan kerja yang umurnya 30-an ini kayak beban finansialnya udah lebih tinggi. Pasti. Sehingga karir tuh buat mereka jadi sesuatu yang sangat penting. Kalau nggak naik gaji kelar hidup gue. Iya. Berarti pertanyaannya adalah gimana caranya orang naik gaji Kang di dalam struktur berkarir. Karena aku sering ketemu obrolannya tuh tentang side hustle. Ya nggak salah juga. Tapi orang kayak suka lupa bagaimana cara mengembangkan karir. Padahal karir yang berkembang itulah yang akan meningkatkan penghasilan kita. Benar. Benar. Nah sama halnya dengan yang tadi yang umur 20 tuh harus dimulai lebih awal. Sama dengan yang 30. Kalau kalian lagi di pinggir-pinggir nih 27, 28. Sebenarnya ini masa investasi. Jadi di early career yang 20 tadi itu adalah masa kita invest. Oke. Ya, masa kita invest, kita punya knowledge lebih, kita belajar karena mungkin di ruang itu, di ruang usia 20 siapa tahu misalnya belum menikah gitu ya. Waktu masih luang, masih banyak untuk belajar hal baru, mempelajari new things gitu ya, naikin kompetensi segala macam. Nah, 30 ke atas itu sebenarnya harvesting gitu. Okay. Dari apa yang kita udah bangun. Jadi kapan mau menyemai dan kapan mau panen. Nah, setelah usia ini kan udah mulai lihat nih, knowledge saya nambah nggak? Skill udah kebentuk tuh Kang. Skillnya nambah, sudah dong. 5. Udah ya. 2 tahun 3 tahun tuh harusnya, apalagi kalau kalau company pace-nya kenceng. Ya, misalnya ini company-nya startup baru, HR-nya cuma 1, dia pasti akan ngerjain apa aja. Mau nggak mau ya, kayak dipaksa gini, jadi cepet pinter. Dan banyak sekarang yang seperti itu. Tapi itu adalah tadi investing gitu. Kita invest untuk belajar, experiencing, bukan hanya belajar itu kan konteksnya bukan di kelas. Belajar itu termasuk di pengalaman hidup, di pengalamannya gitu, mempelajari, dikasih project, menghadapi masalah. Buat orang di HR mungkin mulai pertama kali PHK orang misalkan, ini sesuatu yang akan jadi sesuatu yang berharga ya experience-nya. Nah, kalau kita kuat dan di sini harvestingnya tuh di usia 30-an itu tadi gitu ya. Jadi kita punya kompetensi baru, kita punya kompetensi yang kuat, skill kita juga udah punya nilai harga gitu ya. Dan kita juga udah mulai bisa menentukan what's next for us. Apakah tadi setelah 5 tahun, 3 tahun atau mungkin juga kalau sekarang 3 tahun udah pindah 2 kali ya. Aku tapi setelah di sebelum umur 30-an itu apakah knowledge saya bertambah, networking saya makin luas, itu dimanfaatkan tuh buat usia yang 30-an itu justru saya pindah pertama kali perusahaan di usia 30-an. Dan memanfaatkan networkingnya gitu. Jadi karena saya tahu ada alumni-alumni yang juga udah lulus dari perusahaan sebelumnya, kebetulan menawarkan mau ikut gua nggak gitu. Nah kan itu karena kita membangun networking, tapi orang nggak akan ngajak kita kalau kita kerjanya jelek gitu. So jadi makanya tadi investing itu tadi adalah membangun kompetensi, membangun capability di stage awal sehingga orang akan, dan satu jangan lupa membangun visibility. Visibility itu gimana Kang? Ya kalau kamu pintar, kamu jago tapi orang nggak tahu gimana. Jadi kalau rumusnya ini saya sering pakai rumus kayak ini. Branding nggak sih berarti? Iya. Okay. Saya pakai rumus deh buat yang generasi awal nih ya. Tipsnya ada 3. Harus pinter, harus pinter. Saya ulang nih. Pinter. Satu lagi visible. Oke. Pinter tuh artinya punya kompetensi, deliver. Nah itu bisa dibangun. Performance-nya harus bagus, kinerja harus baik gitu. Itu bisa dibangun. Pinter itu artinya beradaptasi. Ngerti harus kapan gini kapan gitu. Karena yang survive bukan yang pintar aja. Bukan yang pintar aja, tapi yang bisa adaptasi. Terakhir harus visible. Kamu pinter, kamu bisa adaptasi tapi duduk di pojokan terus. Nggak kelihatan. Sulit. Nah itu. So ini yang dibangun dan harvesting yang balik lagi di usia 30 ke atas. Jadi ini jangan diputus. Ini tuh kayak berlanjut terus. Jadi kalau kita udah ketahuan jago, orang nyari. Oke. Si umur gitu. 30-an membangun karir. Sekarang kita geser ke yang umur 40-an kan.
umur 40-an itu ada kasus-kasus yang Toto kena PHK terus dia bingung. Atau ada yang udah kerja hampir 15 tahun terus dia stuck gitu nggak tahu mesti ngapain. Apa tips karir buat si umur 40 ke atas ini yang aku pikir udah beres dong umur 40, ternyata enggak. Karena kan memang dunia ini secepat itu ya. Belakangan kita ngelihat bahwa perusahaan-perusahaan yang kita bayangkan ini akan jadi perusahaan yang luar biasa ke depan ternyata bermasalah gitu ya. Mereka yang sudah memutuskan berkarir di sana kemudian di usia tadi mungkin 40 jadi lebih susah, apalagi konteks Indonesia kan orang masih melihat usia itu sebagai parameter. Itu parameter gitu ya. Dicari usia maksimal gitu-gitu itu yang lowongan rasanya kerja kalau 35 saya gitu. Beberapa kali contoh paling simpel, saya tahun lalu ikut conference di luar gitu yang presentasi itu product manager. Dari rambut, dari mungkin segala macam itu umurnya di atas saya nih gitu loh. Di kita product manager mungkin usia 20-an gak bakal. Rambutnya ubanan tuh gak bakal jadi product manager. udah VP mungkin gitu ya, atau director gitu. Tapi di luar tuh enggak. Karena yang dilihat skill. Makanya balik lagi di usia 40 ke atas kalau kejadian ini tuh if you have skill gitu. Ini mungkin akan membantu menjadi pondasi dasar untuk bisa punya kesempatan baru gitu ya. Tapi manfaatkan networking. Mulai mungkin buat yang teman-teman di atas 40 lagi kesulitan nyari freelance gitu ya, pekerjaan freelance, coba entrepreneur barangkali. Tapi kok balik lagi, buka lagi networkingnya. Makanya tadi kan ini investasinya sebenarnya bukan jangan diputus. Gak gitu tiba-tiba ya. Gak tiba-tiba. Jadi dari usia 20-30 itu pun itu kan journey-nya akan beriringan terus. Kalau reputasi lu jelek selama sebelum 40 juga makin mempersulit gitu ya kesempatan untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Jadi manfaatkan networking, jual kompetensi yang dipunya, mungkin bisa jadi coach, mungkin bisa jadi mentor gitu ya. Jangan membatasi diri lagi, melimitasi lagi dengan harus di level yang sama, dan balik lagi menghadapi bahwa kenyataan mungkin gak selamanya harus di level itu, harus sedikit turun. Itu juga harus dilihat lagi, balik ke what is your objective. Tadi ada berkali-kali diulang sama Kang Dudi soal networking, soal buka pintu sama orang lain, dan tadi apa visibility-nya, sehingga menurut aku kesimpulannya karir lancar itu diantaranya kita harus bisa dagang profil kita. Betul. Kayak apa sih Kang zaman sekarang dagang profil itu? Kalau kayak sekarang itu sebenarnya terbuka sangat luas kan kesempatannya gitu ya. Kita bisa menjual quote and quote yang nge-branding diri sendiri kita lewat sosial media gitu ya, bikin konten misalnya, atau jadi mentor tadi bentuknya kalau memang punya expertise di sana, gitu ya, terlibat ikut project gitu ya, mau apa namanya, nggak stuck di satu situasi gitu. Itu bisa sangat membantu lah menurut saya gitu ya. Dan hari gini memang namanya personal branding, suka nggak suka tetap harus dikerjain sih. Pinter dan visibility. Pinter dan pinter kelihatan. Oke, Kang, apa red flag yang sering ditandain sama tim HR kalau ketemu kandidat gini aku nggak mau deh biasanya? Nggak cuma Kang Dudi personally ya, maksudnya generally HR tuh kalau ketemu daftar CV atau interview orang, apa red flag supaya teman-teman di luar sana yang lagi cari kerja tuh tahu aku mesti menghindari tabiat-tabiat seperti ini. Overselling yang sering ganggu sih. Ya mohon maaf gitu, antara yang ditulis di CV sama kenyataannya. Saya bisa 3 bahasa gitu Kang. Pas kenyataan pada saat interview tuh sering nggak match gitu. Itu tuh langsung kayak. Dan itu ada feeling ya? Iya, ketika kita tuh udah nanyanya bukan pakai feeling kan, sebenarnya pakai ada base behavior. Ada tekniknya. Ada tekniknya. Ketika memang antara yang ditulis dengan kenyataannya berbeda, itu akan jadi. Itu nyata kelihatan. Itu kelihatan. Kemudian apa? Misalnya gimana Kang overselling tuh? Oh saya bisa ngoding ini, misalnya kalau di tag gitu ya. Terus coba deh kerjain nanti dikirim gitu. Kelihatan. Atau dikirim dia bagus. Kita pernah ada di satu situasi memang jago gitu. Ternyata itu orang lain yang kerjain gitu. Karena ini zaman digital dan online ya. Jadi kita tuh kayak harus hati-hati juga. Nah, ini kan bisa jadi kita jadi ilfeel lah ya gitu, integritas isu. Kemudian yang juga ini personally saya mungkin, tapi yang lain juga saya kira sama gitu. Kadang-kadang saya tuh nggak terlalu, dan saya saran buat teman-teman waktu apply lagi interview segala macam. Jadi bisa dibagi sebenarnya ya gitu. Yang red flag tuh ada dari CV,
ada juga pada saat interview itu bisa gitu ya, kayak gesture, cara ngomong, komunikasi itu kan bisa merusak suasana lah gitu ya. Dan ini sebaliknya, kandidat juga ke HR, ke yang interviewer juga bisa lihat, bisa sebaliknya, bisa gue nggak mau join gara-gara toxic nih gitu ya. HR-nya kok gini ya gitu ya. Culture perusahaannya nggak asik Pasti nih culture perusahaannya nggak asik. Jadi ini dua-duanya ya. Jadi bukan kita mau bashing down para pencari kerja, tapi ini juga bisa dua belah pihak. Para pencari kerja juga mesti lihat yang interview dia kayak apa. Betul. Sama yang sering aku agak concern itu adalah ketika ada kandidat tuh sibuk ngejelek-jelekin perusahaan sebelumnya. Oh, itu red flag, Kang. Itu red flag buat saya. Gitu. Kenapa? Karena ini jangan-jangan nanti abis keluar dari tempat saya juga ngejelek-jelekin lagi nih gitu. Jadi be careful gitu, karena saya selalu percaya, bersyukurlah saya juga pasti ada alasan lah pindah dari banyak perusahaan sebelumnya. Tapi saya selalu kalau nggak lewatin perusahaan itu nggak di sini gitu. Itu yang saya selalu pegang gitu. Walaupun mungkin berdarah-darah di sana gitu. Tapi kalau nggak berdarah-darah di sana, saya nggak kayak hari ini gitu. Selalu begitu. Ternyata segalanya ya, Kang. Oke, Kang Dudi, boleh tolong ke kamera yang ini. Siap. Apa kata-kata mutiaranya dari Kang Dudi? Tips yang paling general buat teman-teman semuanya usia 20, 30, 40 saat mau mencari pekerjaan, mau mempertahankan pekerjaan atau mau pindah profesi, hal-hal penting yang mereka harus tahu dan persiapkan. Iya. Oke, sebetulnya tadi sudah disampaikan rumusnya tuh pinter sama visibility, tapi di luar ini tuh our agility sama persistent itu jadi kunci juga gitu ya, bahwa kita tahu situasinya memang lagi nggak mudah gitu ya, tetapi kita nggak boleh ngerasa bahwa kita akan berhenti gitu ya di satu titik. Kita bisa manfaatkan situasi sulit hari ini tuh justru untuk naikin skill, naikin kompetensi yang kita punya, dan sekali lagi buka networking gitu. Mohon maaf, saya lebih percaya bahwa networking itu nggak dibatasin hanya dengan kenal, tetapi juga dengan tahu gitu. Ya artinya kalau kita bisa akses banyak job portal gitu segala macam, baik di Indonesia atau di mana, dengan punya kemampuan tadi gitu, ya you can work anywhere gitu. Dan nggak ada salahnya bekerja di luar gitu ya. Itu juga bukan sesuatu yang tabu, atau mempelajari hal baru gitu. So be yourself buat saya gitu ya, and improve your kompetensi, terus coba upskilling, reskilling supaya kalian lebih siap gitu. Terima kasih banyak Kang Dudi Arisandi. Ini guru aku kalau ngomongin HR ya, karena kalau ada satu temen yang lulusan dari perguruan tinggi negeri terbaik di negeri kita dan di C-level, dia bilang, Win, ilmu gue tuh tinggi banget, tapi dari semua pengalaman kerja gue yang paling susah itu ngurusin orang. Dia bilang gitu, Kang. Jadi penting banget kita belajar terus tentang bagaimana kita berkolaborasi terus, dan kalau dari sisi perusahaan buat aku penting banget terus memanusiakan tim yang kerja bareng sama kita. Setuju. Thank you banget. Oke teman-teman, segini dulu obrolan kita, dan kamu akan bisa terus belajar finansial bareng semua hanya di sini. Silahkan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kamu. Saya Ligwina Hananto, Nyonya Rumah pamit dulu. Sampai jumpa lagi di acara berikutnya, Belajar Finansial bareng semua.